Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of the Chain. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-374 bertepatan dengan bab ke-1785. Subuh keesokan harinya, Securan dan Socanggan sejak pagi sudah meninggalkan rumah dan mengerjakan urusan mereka masing-masing. Setelah Securan libur mengikuti hari libur nasional mulai dari malam tahun baru sampai hari ke-6 tahun baru, total ada 7 hari libur. Sedangkan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan milik Socangkun adalah sebuah grup hobi, jadi tidak ada yang namanya hari libur. Pergi atau tidak ke tempat tersebut tergantung suasana hati semua orang. Sedangkan Socangkun biasanya juga tidak mungkin tidak bertengkar dengan Malan, sehingga dia tidak sabar untuk pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan pada hari pertama tahun baru. Malan tidak memiliki kegiatan sosial sehingga dia sendirian. Dia di rumah menyiapkan bahan makanan untuk makan malam tahun baru. Sedangkan Cicen langsung memeriksa laporan operasional farmasi Joshua yang dikirim Wei-Liang dari ponselnya. Begitu bangun, saat ini beberapa lini produksi Kobayashi Pharmaceutical di Jepang sudah mulai beralih memproduksi pil pencernaan Joshua, dan dalam waktu singkat sudah ada sejumlah besar persediaan. Chan berencana untuk menjual pil pencernaan Jisuan di hari pertama tahun baru. Pada saat itu, semua stasiun televisi besar di Jepang juga akan menayangkan iklan pil pencernaan Jisuan dengan Gu Kyoye sebagai bintang iklannya. Sebagai alasan, satu aktris yang paling terkenal di Asia, pengaruh Gu Kyoye di Jepang tidak bisa dianggap remeh. Ditambah lagi kemanjuran pil pencernaan Joshua sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan produk serupa, sehingga Jichen percaya pil pencernaan Joshua pasti akan populer di Jepang. Ketika Malan sedang menyiapkan bahan makanan di bawah, bel pintu berbunyi. Dia melangkah keluar dari halaman dan melihat seorang kurir berdiri di luar pintu. Jadi dia langsung membuka pintu halaman. Kurir tersebut bertanya kepadanya, apakah ini rumah Nyonya Malan? Malan mengangguk. Aku orangnya, ada apa? Kurir tersebut menyerahkan sebuah paket kecil kepadanya dan berkata, halo Nyonya Ma, ini adalah paket untuk Anda. Silakan tanda tangan di sini. Untukku. Malan masih sedikit terkejut, dirinya tidak begitu suka berbelanja online dan akhir-akhir ini juga tidak membeli barang apapun secara online. Mengapa ada paket untuknya? Jadi setelah dia menandatangani surat penerimaan paket, dia membuka paket tersebut dengan curiga. Setelah membukanya, Malan menemukan di dalam paket tersebut adalah satu set tester minyak esensial perawatan tubuh kelas atas, dan lagi masih ada selembar kartu yang dibuat sangat indah dan sebuah surat yang dicetak printer. Dia membuka surat tersebut dan membaca setiap kata dari surat tersebut. Halo tamu yang terhormat, selamat Anda telah memperoleh paket perawatan spa seluruh tubuh dari klub kecantikan dan kesehatan di kelas atas Lizzie senilai 8.888 yuan. Dengan voucher ini, Anda dapat menikmati paket lengkap layanan spa secara gratis kapan saja tanpa perlu membuat janji. Setelah membaca ini, Malan berkata dengan gembira, astaga, perawatan spa seluruh tubuh gratis. Apakah ada hal baik seperti ini? Begitu membayangkan dirinya berbaring di ranjang salon kecantikan dan menikmati pijitan di setiap sudut tubuhnya oleh para pemijat terlatih, membuat Malan sudah merasa tidak sabar. Dia terdiam sejenak. Selama beberapa waktu ini aku tidak berada di rumah merawat kakiku dan aku sudah lama tidak
menikmati spa kelas atas. Tidak disangka aku akan mendapat spa kelas atas gratis. Mungkin seorang membuat kesalahan sehingga dikirim ke tempatku. Jika aku tidak segera menggunakannya, bukankah aku akan rugi jika orang tersebut memintaku kembali? Malan segera memasukkan voucher tersebut ke dalam sakunya dan berlari ke dalam rumah. Dengan penuh semangat dia langsung ke kamarnya yang berada di lantai 3, mengganti pakaiannya dengan pakaian pergi dan berencana untuk pergi keluar menggunakan voucher spa ini. Dia teringat Jichen masih belum turun sehingga dia ke depan pintu kamar Jichen dan Securan yang ada di lantai 2 lalu mengetuk pintunya dengan ringan. Dia bertanya sambil tersenyum, "Menantuku yang baik, apakah kamu sudah bangun?" Chen bangkit dan membuka pintu lalu bertanya, "Bu, apakah kamu baik-baik saja?" Malan tersenyum malu. "Itu, ibu ada urusan jadi ingin pergi keluar sebentar. Sarapan sudah siap di dapur dan masih panas. Kamu cepatlah turun dan makan selagi panas." Chen mengangguk dan berkata, "Baik bu, pergilah jika ibu ada urusan." Malan buru-buru tertawa dan berkata, "Baik, baik. Kalau begitu ibu akan keluar dulu. Jika ada sesuatu langsung saja telepon ibu." Baik, Chen tidak terlalu banyak berpikir lagi pula. Malan juga orang dewasa dan pergi keluar adalah hal yang normal. Secangkan saat ini terus berada di teras kamarnya mengawasi pintu rumah Chen. Melihat Malan bergegas berkeluar, bibirnya berbentuk seringai. Lalu dia berjalan ke bawah dengan cepat dan berkata pada Xiu Hailong, "Hailong, Malan sudah keluar. Bagaimana dengan persiapan teman-temanmu itu?" Xiu Hailong tersenyum dan berkata, "Ayah, kamu tidak perlu khawatir kalau aku melakukan sesuatu. Aku sudah mempersiapkannya dengan baik. Malan pasti tidak akan bisa kembali." Secangkan berkata dengan cemas, "Ayo kita ulang sekali lagi keseluruhan rencana kita. Aku ingin lihat apakah ada kekurangan." Sewewe dan Nyonya Besar Xiao Xiao juga ikut mencondongkan badan ke arah mereka. Mereka menunggu ucapan Xiao Hailong dengan penuh harap. Xiao Hailong berkata dengan wajah penuh kepuasan, "Pertama-tama voucher perawatan kecantikan yang dikirim ke Malan tadi bukanlah salon kecantikan bernama Lizzie. Pemilik salon kecantikan ini adalah temanku dulu. Bisnisnya sedang dalam masalah dan terus ingin menjual salon kecantikannya. Tetapi situasi ekonomi akhir-akhir ini tidak terlalu baik sehingga tidak bisa terjual." Secanggan melambaikan tangan langsung ke pokok permasalahannya. Sehelang buru-buru berkata, "Jangan terburu-buru, ayah. Aku harus menjelaskan seluruh rencana pada kalian." Secanggan mengangguk. "Baik, baik, katakan saja." Sehelang kemudian melanjutkan, "Temanku sekarang sudah tidak mampu lagi melanjutkan salon tersebut. Dia ingin memanfaatkan kesempatan dengan alasan banyak hal yang harus dilakukan di rumah menjelang tahun baru karena banyaknya anggota keluarga dan tidak bisa mengurus salon kecantikan. Juga menggunakan kesempatan ini untuk membawa kabur uang. Aku berkata padanya akan memberikannya 200.000 asalkan dia bekerja sama denganku melakukan sandiwara ini. Bagaimana juga dia mau kabur. Tentu saja dia bersedia untuk mengumpulkan sedikit uang lagi sebelum kabur." Sewewe yang berada di sampingnya buru-buru bertanya, "Kak, apakah kamu benar menculik Malan saat dia melakukan perawatan kecantikan?" "Iya." Xiao Helong mengangguk dan berkata, "Salon kecantikan itu memiliki pintu belakang. Ketika Malan masuk spa, aku akan mengatur teknisi untuk memasukkan obat tidur ke dalam minumannya. Ketika dia sudah tidak sadarkan diri, kami akan membawa mobil ke pintu belakang salon kecantikan lalu membawa Malan yang sudah terikat dari pintu belakang. Dijamin tidak ada seorang pun yang akan tahu." Kenokian mendengar ini dengan buru-buru bertanya, "Elong, setelah kamu menyiksa Malan, bagaimana kamu berencana untuk membereskannya?" Elong berkata, "Aku belum memikirkan ini. Bagaimana menurut kalian?"
Helong Kenokian segera mengatakan gigi dan berkata, cari tempat pembakaran batu bara dan suruh dia menggali batu bara juga. Helong berkata dengan malu, aku tidak memiliki kenalan yang mengelola pembakaran batu bara. Wewe berseru, kalau begitu kirim dia ke Afrika untuk menanam tebu. Aku dengar ada banyak imigran ilegal di sana. Mereka hanya bisa mengubur kepala mereka di ladang tebu dan memotong tebu seumur hidup mereka. Mereka tidak bisa meninggalkan benua Afrika selama sisa hidup mereka. Elong terbatuk dan berkata dengan malu, Bebe, apa yang kamu katakan adalah imigrasi ilegal. Bagaimana mungkin aku memiliki hubungan dengan hal tersebut? Kenokan dengan cemas berkata, Helong, apakah kamu berencana untuk mencari seseorang untuk meniru malan lalu memotret beberapa foto kemudian membiarkannya pergi? Bukankah ini terlalu baik untuknya? Meskipun Xiao Changgan sangat tidak menyukai Ken Hokian, tapi dia juga mengangguk setuju mendengar ucapannya. Benar, hanya mencari seseorang untuk tidur dengan Malan mungkin malah akan menguntungkan Malan. Nyonya besar Xiao berpikir sejenak lalu berkata, kita mengerjai Malan juga harus juga untuk membantu Presiden Wu melampiaskan kekesalannya. Bagaimana kalau Changgan telepon dan tanyakan pada Presiden Wu apakah dia memiliki teman yang mengelola pembakaran batu bara. Nanti kita atur Malan ke sana untuk menggali batu bara. Kehidupan Wu Donghai akhir-akhir ini sangat menyedihkan. Putra tertuanya Wuxin masih merawat lukanya di rumah sampai sekarang dan kondisi putra keduanya Wuki juga belum membaik. Pada dasarnya dia sudah dalam keadaan ingin menyerah terhadap perawatan ini. Selain itu istri Wu Donghai Sui Yikian juga ribut ingin bercerai dengannya akhir-akhir ini. Alasan utama perceraian adalah karena kematian Sui Nasan dan istrinya Li Kaili saat itu. Sui Yikian merasa Wu Donghai tidak melindungi adiknya juga tidak berhasil menyelidiki siapa yang membunuh adiknya. Di mata Sui Yikian yang lebih keterlaluan lagi adalah Wu Donghai bukan hanya tidak membantu membalas dendam adiknya, malah setiap hari berada di rumah dan memaki adiknya yang sudah meninggal menjadi penyebab kehancuran keluarga Wu. Wu Donghai tentu saja sangat membenci Sui Nasan. Menurutnya karena bajingan itu sudah menghancurkan reputasi keluarga Wu sehingga harga saham keluarga Wu terpotong setengah karena kemunduran reputasinya. Awalnya mereka merupakan keluarga pertama di Jiannan, tapi sekarang bahkan 10 besar pun tidak masuk. Yang sulit diterima olehnya adalah istrinya sendiri tidak tahu terima kasih. Dirinya sudah tidak menyalahkannya karena terlalu memanjakan adiknya dan menyebabkan keluarga Wu terlibat, tapi istrinya malah masih menyalahkan dirinya. Benar-benar tidak masuk akal. Karena itu mereka berdua sudah dalam keadaan perang dingin yang sangat panjang. Awalnya Wu Donghai sangat mencintai istrinya, tetapi sekarang dia benar-benar tidak memperdulikannya dan mencurahkan semua pikiran dalam bisnis. Sekarang Wu Donghai hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu melakukan segala cara untuk membuat keluarga Wu bangkit kembali. Dan kebetulan selama beberapa saat ini dia sedang menindaklanjuti proyek real estate di Jinling. Jadi pagi ini dia sudah berangkat ke Jinling dari Suhang untuk melakukan inspeksi. Ketika dia baru tiba di lokasi proyek, dia menerima telepon dari Xiao Changgan. Xiao Changgan berkata dengan nada menyanjung di telepon, halo Presiden Wu, aku adalah Xiao Changgan, kita sudah lama tidak bertemu. Wu Donghai berkata dengan acuh tak acuh, Xiao Changgan, ada apa kamu menelponku? Xiao Changgan buru-buru tertawa dan berkata, Presiden Wu, begini, bukankah sebentar lagi akan tahun baru? Kami sekeluarga merenungkan bagaimana tidak bisa memberikan Jichen sekeluarga melewati tahun baru dengan tenang. Jadi kami berencana untuk memulai dari ibu mertua Jichen Malan hari ini. Kami berencana untuk
mencari seseorang untuk menidurinya lalu memotret beberapa foto juga video untuk diupload ke internet dan membuat malu Yi Chen sekeluarga. Wu Donghai tiba-tiba menjadi tertarik dan suaranya sedikit meninggi. Oh, Secanggan, aku tidak salah dengar. Kalian sekeluarga akhirnya berani melakukan sesuatu terhadap Yi Chen? Secanggan berkata dengan malu, Presidenmu, sebelumnya aku memang belum mendapatkan rencana yang baik sehingga tidak berani bertindak. Tapi Anda tenang saja, kali ini kami pasti akan melakukannya dengan sangat indah. Lalu Secanggan berkata dengan penuh kebencian, katanya Yi Chen di Jinling ada sebuah julukan naga asli di bumi. Aku ingin melihat jika ibu mertuanya dipermainkan orang, apakah kehormatan naga asli di bumi ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Wu Donghai tersenyum dan berkata, ketika mendengar ucapannya, bagus, bagus, bagus. Lakukan hal ini dengan baik dan aku tidak akan membuat kalian rugi. Secanggan sangat gembira dan buru-buru bertanya lagi. Oh ya, Presiden Wu, aku menelpon Anda karena ingin bertanya apakah Anda mengenal bos kecil yang mengelola pembakaran batu bara. Kalau ada memiliki kenalan ini akan sangat baik. Setelah kami selesai mencari orang untuk membereskan malam di sini, kami akan segera mengantarnya ke pembakaran batu bara. Wu Donghai berpikir sejenak dan berkata, tidak banyak tambang batu bara di selatan, jadi aku benar-benar tidak mengenal siapapun yang membuka pembakaran batu bara. Lalu tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata sambil tersenyum, tapi aku memiliki teman sepermainan. Keluarganya membuka pabrik batu bata. Pekerjaan di pabrik batu bata sama sekali tidak mudah jika dibandingkan dengan pembakaran batu bara. Kalian bisa mengirim ibu mertua Yi Chen ke sana untuk menjadi buruh. Secanggan segera tersenyum dan berkata, Presiden Wu, ini benar-benar hebat. Wanita jalang seperti ini memang harus segera dibuang ke pabrik batu bata. Kemudian dia buru-buru bertanya lagi, Presiden Wu, apakah Anda bisa memberikan alamat temanmu ini kepadaku? Aku akan menyuruh orang untuk mengantar Malan ke sana setelah selesai membereskannya di sini. Tidak perlu terburu-buru. Wu Donghai mencibir dan berkata, aku memiliki kebencian yang mendalam terhadap Yi Chen. Aku baru saja tiba di Jinling. Tidak ada alasan untuk melewatkan hal yang menyenangkan seperti ini. Kamu culik dia dulu lalu berikan alamatnya padaku. Aku akan ke sana untuk melihatnya sendiri. Secanggan langsung menyetujuinya. Presiden Wu, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan ini dengan baik dan aku akan menelpon Anda dan membiarkan Anda menyaksikan secara langsung. Wu Donghai mengiyakan dan berkata sambil tersenyum, Oke, aku masih ada urusan. Kamu hubungi aku setelah menyelesaikannya. Baik, Presiden Wu. Begitu Secanggan menutup telepon, dia segera berkata kepada keluarganya dengan penuh semangat. Presiden Wu berkata dia punya teman yang mengelola pabrik batu bata. Ketika kita sudah menculik Malan dan serta sesuai rencana setelah kita mencari orang untuk mempermainkannya, kita akan segera mengirimkannya ke pabrik batu bata agar dia menjadi buruh di pabrik batu bata seumur hidup. Ketika Ken Hokian mendengar ini, dia merasa tidak bisa menerima hal ini. Dia dengan marah berkata, aku waktu itu pergi ke pembakaran batu bara. Kenapa malah pergi ke pabrik batu bata? Ini terlalu menguntungkannya. Secanggan memelototinya dan berkata, apa yang kamu ketahui? Pabrik batu bata jauh lebih menderita daripada tempat pembakaran batu bara hitam. Meskipun tempat pembakaran batu bara hitam kotor dan melelahkan, tapi di sana akan terasa hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Tapi pabrik batu bata berbeda. Batu bata dibakar oleh api sepanjang tahun. Panasnya sendiri saja sudah tidak tertahankan, ditambah lagi masih harus melakukan pekerjaan memindahkan batu bata. Ini tidak lebih ringan dari menggali batu bara. Bisa dibilang pabrik batu bata lebih menyiksa daripada pembakaran batu bara. Dan Hokian merasa sedikit lebih nyaman mendengar hal tersebut.
Namun dia masih memiliki satu pertanyaan lagi, tapi dia mengurungkan niatnya. Jadi dia hanya bergumam dalam hati, tidak tahu apakah setelah Malan diantar ke pabrik batu bata akan bertemu dengan supervisor hidung belang atau tidak. Bagus sekali jika bisa bertemu dengan orang-orang seperti itu. Lebih baik lagi jika dia tertular penyakit kemudian hamil. Saat ini suite Presiden Hotel Buckingham Palace. Ye Changmin sedang membuat laporan singkat kepada Yi Jongquan melalui telepon. Di telepon dia menggambarkan Ye Chen sebagai bajingan yang memiliki sifat eksentrik, pemarah, memiliki kualitas rendah dan arogan. Dia juga menekankan pada Yi Zongquan, ayah, Yi Chen selama bertahun-tahun tidak menerima pendidikan apapun sehingga kualitasnya sangat rendah. Anda tidak bisa membiarkannya kembali ke keluarga Yi. Jika tidak, wajah keluarga Yi kita akan dibuat malu olehnya. Yi Jongquan mendengarkan laporan singkatnya yang terlalu berlebihan dan berkata dengan datar, Changmin, aku selalu mengira kamu sangat pintar. Tidak disangka kamu begitu mudah dipengaruhi oleh emosi. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Ye Changmin tiba-tiba menjadi gugup ketika mendengarnya dan berkata, ayah, bagaimana mungkin aku tidak melakukan dengan cukup baik? Ye Jongquan berkata dengan dingin, kamu masih tidak mengerti mengapa aku ingin Chen Er kembali? Ye Changmin berkata dengan canggung, ayah, aku memang tidak paham, menurutku kualitas si Chen begitu rendah. Kita bukan hanya tidak bisa membiarkan kembali malah kita harus menarik garis batas dengannya. Yi Jongquan mendengus dan berkata, apa yang aku inginkan sekarang adalah membuat salah satu cucuku menikahi Su Jiyu dari keluarga Su atau menikahi Gu Yuyi dari keluarga Gu. Sekarang tampaknya hanya Chen Er yang memiliki peluang terbesar. Bagaimana mungkin? Yi Changmin berseru, ayah, Anda sudah bertahun-tahun tidak melihat Yi Chen, jadi Anda menganggapnya terlalu baik. Aku akan berkata jujur pada Anda, Yi Chen sekarang sudah menjadi preman di daerah terpencil ini. Baik Su Jiyu maupun Gu Qiyu adalah putri kesayangan yang terkenal di Yanjing. Bagaimana mungkin pantas bersanding dengannya? Yi Jongquan berkata dengan dingin, aku masih bertemu dengan Gu Yanzhong kemarin di asosiasi dagang dan bertanya padanya apakah dia masih janji pernikahan antara Chen Er dengan putrinya. Dia berkata padaku, asalkan bisa menemukan Chen Er, dia tanpa ragu akan membiarkan putrinya menikah dengannya. Selain itu, Gu Yanzhong juga mengatakan tidak peduli Chen Er sekarang menjadi apa, walaupun menjadi pengemis di pinggir jalan, dia adalah menantu keluarga Gu di masa depan. Mereka sekeluarga sejak awal sudah memiliki kesepakatan tentang masalah ini. Yi Changmin tercengang. Ini sudah zaman apa? Apakah Gu Yanzhong sudah gila? Yi Jongquan berkata dengan kasar, aku tidak peduli apakah Gu Yanzhong gila atau tidak. Kamu juga tidak perlu mempermasalahkan hal ini. Tugasmu sekarang adalah lakukan segala cara untuk membuat Chen Er setuju pulang kemari merayakan tahun baru. Ye Changmin sangat tidak berdaya sehingga dia hanya bisa berkata dengan jengkel, ayah, aku akan berkata jujur pada Anda. Chen Er benar-benar keterlaluan kemarin sehingga aku tidak bisa mengendalikan emosiku dan bertengkar hebat dengannya. Dia tidak makan apapun dan langsung pergi begitu saja. Kurang ajar. Yi Jongquan berteriak dengan marah dan berkata, kamu jangan mengira aku tidak mengenalmu. Dengan sikapmu itu memangnya tidak bisa terlihat siapa yang sudah keterlaluan. Yi Jongquan berkata lagi, aku tidak mempedulikan hal lainnya. Kamu harus membawa Chen Er pulang. Jika dia tidak bersedia kembali, kamu cari cara lain. Yi Changmin buru-buru bertanya, cara lain? Cara apa?
Yi Jong Kwan berkata, bukankah dia memiliki istri di Jinling? Bukankah kamu bisa mencari cara dari istrinya atau kedua mertuanya? Yi Changmin segera berkata, kalau begitu aku akan pergi mencari istrinya, memberinya sejumlah uang agar dia menceraikan Chen Er. Yi Jong Kwan berkata, jangan mencari istrinya. Kamu bisa membuat keributan dengan ibu mertuanya dulu. Aku dengar ibu mertuanya sangat serakah dan hanya peduli pada uang. Chang Min berkata dengan cepat, ayah, kalau begitu aku akan mencoba mencari celah dari ibu mertuanya. Ya, Hi Jong Kwan mengingatkan, setidaknya kamu bertemu ibu mertuanya, jangan ungkapkan identitasmu yang sebenarnya. Jika sampai orang seperti dia tahu kalau Chen Er adalah anggota keluarga Yi yang ada di Yanjing, walau kamu memukulnya sampai mati juga dia tidak akan membiarkan putrinya bercerai dari Yi Chen. Baik, ayah, aku sudah tahu. Yi Changmin dengan cepat menyetujuinya, kemudian secara segera mengeluarkan ponsel dan menelpon pengawal yang dibawanya ke Jinling. Kali ini dia memberitahukan, selidiki ibu mertua Yi Chen ada di mana. Aku ingin bertemu dengannya. Malan naik taksi ke salon kecantikan yang tertulis di voucher. Ketika dia masuk dan menunjukkan voucher tersebut, dalam hati dia merasa sedikit bersalah. Dia takut orang lain melakukan kesalahan atau voucher tersebut tidak dapat digunakan. Tapi yang tidak disangka adalah pramuniaga toko berkata padanya dengan sangat sopan, halo Nyonya, voucher Anda ini dapat digunakan kapan saja dan tidak perlu membuat janji terlebih dahulu. Anda ingin menggunakannya sekarang? Ketika Malan mendengar ini, dia berkata dengan penuh semangat, tentu saja aku sudah jauh-jauh naik taksi kemari. Tidak mungkin hanya datang untuk bertanya padamu kan? Cepat atur seseorang untukku agar aku menikmatinya dengan baik sekarang. Pramuniaga itu mengangguk dan berkata dengan hormat, Nyonya, spa seluruh tubuh kami harus mandi dulu. Aku akan membawa Anda untuk mandi dan berganti pakaian, kemudian mengatur orang untuk melakukan spa pada Anda. Malah merasa sangat senang ketika masih memiliki uang. Dia sering ke salon kecantikan atau klub kecantikan untuk melakukan spa atau facial. Karena itu dia tahu prosedur spa kelas atas di salon kecantikan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah berendam air susu dan kelopak bunga, kemudian mengenakan pakaian dalam sekali pakai yang disediakan oleh salon kecantikan dan menerima pijatan seluruh tubuh. Malah dengan hati gembira mengikuti pramuniaga tersebut ke kamar mandi dan menyadari bak mandinya sudah disiapkan dan di dalamnya juga sudah ditambahkan dengan susu, kelopak bunga dan garam mandi. Dia langsung tersenyum dan berkata, pelayan kalian ini benar-benar bagus sekali. Pelanggan belum datang, tapi air sudah disiapkan. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik. Tapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.